Dalam perjalanan hidup, setiap orang akan dihadapkan pada berbagai ujian yang tak terhindarkan, tantangan yang menguji keberanian, ketahanan, dan kebijaksanaan kita. Ujian-ujian ini bukan sekadar rintangan, melainkan pintu gerbang menuju pertumbuhan pribadi yang lebih dalam. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa setiap pengalaman sulit membawa pelajaran berharga yang dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Video ini akan mengajak Anda menjelajahi 7 ujian penting dalam hidup, dari melepaskan hingga kelahiran kembali, serta bagaimana menghadapinya dengan penuh kesadaran dan keberanian. Siapkan diri Anda, karena pemahaman ini dapat mengubah cara Anda memandang hidup dan menghadapi tantangannya. Hidup adalah rangkaian perubahan yang terus bergulir. Salah satu ujian paling menantang yang harus dihadapi setiap orang adalah belajar melepaskan, entah itu melepaskan hubungan yang telah usang, impian yang tak lagi selaras dengan jati diri, atau bahkan keyakinan lama yang membatasi pertumbuhan diri. Meski terdengar sederhana, kenyataannya melepaskan seringkali disertai dengan rasa kehilangan, ketidakpastian, dan ketakutan akan kekosongan yang muncul setelahnya. Namun, apa yang tidak kita sadari adalah bahwa melepaskan bukan tentang kekalahan atau menyerah, melainkan tentang keberanian untuk menciptakan ruang bagi hal-hal yang lebih baik dalam hidup kita. Seperti pohon yang harus merontokkan daunnya agar tumbuh tunas baru, kita pun perlu merelakan beban yang tidak lagi melayani tujuan hidup kita. Bagaimana cara mengenali apa yang perlu dilepaskan? Langkah pertama dalam ujian ini adalah kesadaran. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini masih membuat saya berkembang? Apakah ini memberi kedamaian, atau justru menciptakan ketegangan? Hal-hal yang perlu dilepaskan seringkali terasa seperti beban emosional, hubungan yang penuh toksisitas, kebiasaan lama yang merusak, atau ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kita berani melepaskan, kita sebenarnya sedang membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi pertumbuhan. Melepaskan menciptakan ruang untuk penyembuhan, memperjelas tujuan hidup, dan membuka peluang baru yang sebelumnya tersembunyi di balik ketakutan kita. Ada kekuatan besar dalam merangkul ketidakpastian, karena hanya dalam ruang kosong itulah hal-hal baru dapat hadir. Tips untuk melepaskan dengan bijak. 1. Sadari emosi yang muncul. Akui perasaan sedih, kecewa, atau takut. Semua emosi itu valid dan bagian dari proses. 2. Lepaskan dengan rasa syukur. Alih-alih menganggapnya sebagai kehilangan, lihatlah sebagai pelajaran yang pernah berharga di masanya. 3. Fokus pada diri sendiri. Tanyakan, siapa saya tanpa hal ini? Apa yang bisa saya ciptakan dalam ruang kosong ini? 4. Percayai proses. Melepaskan butuh waktu. Bersabarlah dengan diri sendiri, dan izinkan proses itu terjadi secara alami. Melepaskan adalah ujian yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan bukan dengan menambah, tetapi dengan berani mengurangi. Ini adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih ringan, bebas, dan autentik. Beranikah Anda menghadapi ujian ini? Di dalam diri setiap manusia, tersembunyi sebuah cermin yang memantulkan bagaimana kita memandang diri sendiri. Itulah harga diri. Ujian harga diri adalah panggilan untuk melihat refleksi itu dengan jujur, menerima bayangan yang muncul, dan mencintai diri apa adanya, dengan segala kekuatan maupun ketidaksempurnaan yang kita miliki. Namun, banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa nilai diri hanya diukur dari pencapaian, validasi orang lain, atau kesempurnaan yang tidak realistis. Harga diri yang sehat bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain, melainkan tentang menyadari bahwa kita memiliki nilai yang mendalam hanya dengan menjadi diri sendiri. Namun, menghadapinya adalah ujian yang berat, karena seringkali kita dihadapkan pada keraguan diri yang mengakar, luka masa lalu, atau kritik yang membuat kita meragukan kemampuan dan kelayakan kita untuk dicintai dan dihargai. Harga diri adalah fondasi dari cara kita menjalani hidup. Saat kita menghargai diri sendiri, kita cenderung membuat keputusan yang lebih baik, menarik hubungan yang lebih sehat, dan menghadapi tantangan dengan keberanian.
Harga diri yang kuat adalah pelindung terhadap manipulasi, perasaan tidak cukup, dan ketakutan akan penolakan. Berikut, cara membangun harga diri yang sejati. 1. Kenali nilai diri yang sesungguhnya. Harga diri bukan tentang apa yang kita miliki atau capai, melainkan siapa kita di dalam. Sadari bahwa Anda berharga hanya karena Anda ada. 2. Bebaskan diri dari perbandingan. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan mengerdilkan potensi unik yang Anda miliki. Fokus pada perjalanan pribadi Anda sendiri. 3. Berbicara dengan diri sendiri dengan kasih sayang. Sadari bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri. Ubah dialog batin yang mengkritik menjadi suara yang penuh kasih dan mendukung. 4. Rayakan kemajuan kecil. Setiap langkah menuju penerimaan diri adalah kemenangan. Hargai kemajuan sekecil apapun. Perjalanan membangun harga diri penuh dengan tantangan. Kritik dari luar, kegagalan, atau penolakan dapat menggoyahkan keyakinan pada diri sendiri. Namun tantangan itu hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperkuat keyakinan bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada penilaian orang lain. Ujian harga diri adalah ajakan untuk kembali ke dalam, untuk menyadari bahwa Anda sudah cukup, bukan setelah sukses, bukan ketika sempurna, tetapi saat ini, dengan segala keberanian yang Anda miliki. Beranikah Anda mencintai diri sendiri tanpa syarat? Kebenaran adalah cahaya yang mampu menyingkap bayang-bayang ilusi dalam hidup kita. Namun, menghadapi kebenaran seringkali terasa seperti menatap cermin yang memantulkan sisi-sisi diri yang sulit diterima. Ujian ini mengajak kita untuk jujur, tidak hanya kepada orang lain, tetapi terutama pada diri sendiri. Jujur tentang perasaan terdalam, ketakutan yang terpendam, dan keyakinan yang selama ini mungkin kita sembunyikan demi kenyamanan atau penerimaan sosial. Menghindari kebenaran memang terasa lebih mudah. Bersembunyi di balik topeng, membungkus perasaan dengan kebohongan kecil, atau menutupi kenyataan dengan penghiburan palsu seringkali tampak lebih aman. Namun, menolak kebenaran hanya menciptakan beban emosional yang semakin berat. Kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah pintu menuju pembebasan dan ketenangan batin. Kebenaran adalah dasar keaslian dan integritas. Saat kita hidup dengan jujur, kita membangun kepercayaan, tidak hanya dalam hubungan dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Berani menghadapi kebenaran memungkinkan kita hidup selaras dengan nilai-nilai terdalam, menciptakan harmoni dalam pikiran dan hati. Namun, hidup dalam kejujuran bukan berarti berbicara tanpa empati atau menyakiti orang lain dengan kebenaran mentah. Ini tentang menyampaikan kejujuran dengan kasih sayang dan keberanian, serta berani mengakui kesalahan atau ketidaktahuan tanpa rasa malu. Berikut cara jujur pada diri sendiri dan orang lain. 1. Refleksi diri yang jujur. Luangkan waktu untuk bertanya, apakah saya benar-benar bahagia? Apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? 2. Akui perasaan yang nyata. Jangan menekan emosi yang muncul. Izinkan diri merasakan dan mengungkapkannya dengan sehat. 3. Berani mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan kekuatan karakter. 4. Komunikasi dengan empati. Jujurlah dengan tujuan membangun, bukan meruntuhkan. Pilih kata-kata yang mencerminkan kasih sayang dan niat baik. Menghadapi kebenaran kadang membawa rasa sakit, kehilangan, kekecewaan, atau bahkan perpisahan dengan hal yang selama ini kita percayai. Namun, tantangan ini hadir untuk membersihkan dan menyelaraskan hidup kita dengan esensi yang lebih jujur. Ujian kebenaran bukan tentang mencari kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk hidup dengan tulus, menerima siapa diri kita sebenarnya, dan melangkah dengan kepala tegak. Beranikah Anda menatap cermin kebenaran tanpa berpaling? Kesabaran adalah seni mempercayai waktu. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan bahwa keindahan seringkali membutuhkan proses yang tak bisa dipercepat. Namun, di dunia yang serba instan ini, menunggu terasa seperti ujian yang paling sulit.
Kita ingin hasil yang cepat, solusi yang segera, dan jawaban yang langsung hadir. Padahal, beberapa hal terpenting dalam hidup, penyembuhan, pertumbuhan, dan cinta sejati, membutuhkan waktu untuk mekar dengan sempurna. Ujian kesabaran hadir dalam berbagai bentuk, menanti kesuksesan yang belum tiba, memulihkan luka batin yang tak kunjung sembuh, atau menanti seseorang memahami perasaan kita dengan tulus. Setiap momen penantian menguji ketenangan hati dan kepercayaan kita pada proses kehidupan. Kesabaran bukan sekadar kemampuan menunggu, tetapi tentang bagaimana kita bersikap saat menunggu. Ketika kita belajar bersabar, kita mengembangkan ketahanan, kedewasaan emosional, dan ketenangan batin. Kesabaran membantu kita mengurangi stres. Dengan menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, kita melepaskan beban kecemasan yang tak perlu. Kesabaran membantu kita menghargai proses. Alih-alih hanya fokus pada hasil akhir, kita belajar menikmati setiap langkah dalam perjalanan. Kesabaran membantu kita menghindari keputusan terburu-buru. Kesabaran memberi ruang untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Berikut, cara mengembangkan kesabaran. 1. Melatih napas dan kesadaran diri. Saat perasaan tidak sabar muncul, tarik napas dalam-dalam. Sadari emosi yang hadir, namun jangan biarkan ia menguasai Anda. 2. Percayai proses. Ingatlah bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Seperti benih yang perlu disiram sebelum tumbuh menjadi pohon besar, begitu pula dengan setiap pencapaian dan penyembuhan dalam hidup. 3. Alihkan fokus ke hal yang bisa dikendalikan. Tidak semua hal dalam hidup dapat kita percepat. Fokuslah pada upaya yang dapat dilakukan saat ini. 4. Bersyukur atas perjalanan. Setiap tantangan yang Anda hadapi dalam menunggu menguatkan karakter Anda. Syukuri pelajaran yang muncul dalam prosesnya. Kesabaran seringkali diuji dalam momen-momen ketidakpastian. Rasa cemas, takut gagal, atau membandingkan diri dengan orang lain bisa mengikis ketenangan hati. Namun, tantangan ini adalah guru yang mengajarkan kita untuk melepaskan kendali berlebih dan mempercayai bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Ujian kesabaran bukan hanya tentang menunggu, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk merespons ketidakpastian dengan ketenangan dan keyakinan. Beranikah Anda mempercayai waktu dan menikmati prosesnya? Keaslian adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, tanpa topeng atau kepura-puraan. Di dunia yang seringkali menuntut keseragaman, menjadi diri sendiri adalah ujian yang membutuhkan keteguhan hati. Kita dibanjiri ekspektasi dari keluarga, masyarakat, dan media tentang bagaimana kita seharusnya berpikir, merasa, dan bertindak. Namun, keaslian sejati lahir saat kita berani membebaskan diri dari kebutuhan untuk menyenangkan semua orang dan mulai hidup sesuai dengan nilai dan kebenaran diri sendiri. Menghadapi ujian keaslian berarti jujur tentang siapa kita, apa yang kita yakini, dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Itu berarti menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, tanpa merasa perlu membentuk diri sesuai dengan standar orang lain. Namun, keberanian untuk menjadi autentik tidak selalu mudah. Kita takut dihakimi, ditolak, atau dianggap berbeda. Menjadi autentik membawa kedamaian batin yang mendalam karena kita tidak lagi hidup dalam kebohongan atau kepura-puraan. Keaslian membantu kita membangun hubungan yang sejati. Ketika kita jujur dengan diri sendiri, kita menarik orang yang benar-benar menerima kita apa adanya. Keaslian membantu kita menghargai diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah bentuk penghormatan tertinggi pada siapa kita sebenarnya. Keaslian membantu kita mengurangi beban emosional. Tidak perlu berpura-pura berarti melepaskan beban untuk menyenangkan semua orang. Berikut cara menjadi autentik. 1. Kenali diri dengan jujur. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang saya percayai? Tuliskan nilai-nilai yang mendefinisikan Anda. 2. Lepaskan kebutuhan untuk disukai. Tidak semua orang akan memahami atau menerima diri Anda, dan itu tidak apa-apa. Keaslian lebih berharga daripada penerimaan palsu.
3. Hidup selaras dengan nilai Anda. Tindakan yang sejalan dengan nilai pribadi akan membawa kepuasan lebih besar daripada memenuhi ekspektasi eksternal. 4. Terima kekurangan dengan kasih sayang. Keaslian bukan tentang kesempurnaan, melainkan keberanian untuk mengakui ketidaksempurnaan dengan bangga. Keaslian seringkali mengundang penolakan atau kritik dari mereka yang merasa tidak nyaman dengan keberanian Anda. Mungkin ada saat di mana Anda merasa kesepian dalam perjalanan ini. Namun, tantangan tersebut hadir untuk memperkuat keyakinan Anda pada diri sendiri. Menjadi autentik adalah tindakan berani dalam dunia yang seringkali mendikte siapa kita seharusnya. Ujian ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya dapat ditemukan saat kita berhenti menjadi apa yang diinginkan orang lain dan mulai merayakan siapa diri kita sebenarnya. Beranikah Anda menjadi diri sendiri, apapun risikonya? Kedamaian batin adalah harta yang sering kali terasa langka di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Kita dikelilingi oleh kebisingan, baik dari luar maupun dalam diri sendiri, yang membuat pikiran gelisah, hati resah, dan jiwa merasa terbebani. Namun, ujian kedamaian batin bukan tentang menghindari kekacauan, melainkan menemukan ketenangan di tengah semua itu. Ujian ini muncul ketika hidup dipenuhi tekanan, ketika harapan tak sesuai kenyataan, atau saat menghadapi rasa kehilangan yang mendalam. Kedamaian batin diuji ketika segalanya terasa tak terkendali. Bisakah Anda tetap tenang saat dihadapkan pada ketidakpastian? Bisakah Anda menemukan ruang untuk bernapas ketika segalanya tampak rumit? Kedamaian batin bukan hanya sekadar rasa nyaman, tetapi fondasi bagi kehidupan yang seimbang dan penuh makna. Saat kita memiliki kedamaian dalam diri, pikiran menjadi jernih. Ketika batin tenang, keputusan yang kita ambil cenderung lebih bijaksana. Ia juga mengurangi stres dan kecemasan. Kedamaian batin membantu kita melepaskan kekhawatiran yang berlebihan. Kedamaian batin juga meningkatkan kesehatan emosional. Kita lebih mampu mengelola emosi dengan tenang, tanpa reaksi berlebihan. Berikut cara menemukan kedamaian batin. 1. Menerima yang tidak bisa dihindari. Banyak hal dalam hidup di luar kendali kita. Dengan menerima kenyataan, kita berhenti berjuang melawan arus yang tak bisa diubah. 2. Praktik mindfulness dan meditasi. Melatih kesadaran hadir di saat ini dapat membantu mengurangi kebisingan mental dan membawa fokus pada ketenangan dalam diri. 3. Melepaskan dendam dan penyesalan. Mengampuni diri sendiri dan orang lain adalah langkah penting untuk membebaskan hati dari beban emosional. 4. Mengurangi ketergantungan pada hal eksternal. Kedamaian sejati berasal dari dalam, bukan dari pencapaian materi atau validasi orang lain. Perjalanan menemukan kedamaian batin tidak mudah. Pikiran yang terus berputar, ketakutan akan masa depan, dan luka dari masa lalu bisa menjadi penghalang. Terkadang, kita merasa damai hanya sesaat, lalu kembali gelisah. Namun, ini adalah bagian dari proses. Kedamaian batin adalah keterampilan yang perlu dilatih, bukan sesuatu yang datang secara instan. Kedamaian batin adalah hadiah yang lahir dari proses mendalam mengenali diri sendiri dan menerima hidup sebagaimana adanya. Ujian ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan di luar diri, melainkan dalam cara kita merespons dunia. Beranikah Anda menemukan ketenangan di tengah badai? Hidup adalah serangkaian perubahan yang tak terelakkan. Namun, salah satu ujian paling menantang adalah ketika kita dipanggil untuk melepaskan versi lama diri kita dan melangkah ke babak baru yang belum pasti. Itulah ujian kelahiran kembali. Kelahiran kembali bukan hanya tentang perubahan besar seperti memulai karier baru, mengakhiri hubungan, atau berpindah tempat tinggal. Ini tentang momen ketika kita dipaksa untuk meninggalkan keyakinan lama, identitas yang terasa nyaman, atau pola pikir yang menghambat pertumbuhan. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, di mana melangkah maju berarti meninggalkan semua yang dikenal, namun bertahan di tempat hanya akan membuat kita terjebak dalam stagnasi. Kelahiran kembali adalah esensi dari pertumbuhan pribadi.
Tanpa perubahan, kita hanya akan terjebak dalam pola yang sama, mengulang pelajaran lama tanpa benar-benar berkembang. Ujian ini penting karena memberikan kesempatan untuk evolusi diri. Perubahan adalah pintu menuju versi diri yang lebih bijaksana dan kuat. Kelahiran kembali mengajarkan ketahanan. Dengan berani menghadapi ketidakpastian, kita belajar bahwa diri kita lebih tangguh dari yang kita kira. Kelahiran kembali juga membebaskan dari masa lalu. Kelahiran kembali memungkinkan kita meninggalkan luka dan penyesalan lama yang membelenggu. Berikut cara menghadapi ujian kelahiran kembali. 1. Terima bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak, tumbuh, dan berubah. Menolak perubahan hanya menciptakan penderitaan. 2. Lepaskan identitas lama. Terkadang kita terlalu melekat pada siapa kita dulu, hingga menghambat siapa kita seharusnya menjadi. Izinkan diri Anda berkembang melampaui batas yang pernah Anda tetapkan. 3. Percayai proses. Meski awalnya terasa menyakitkan atau membingungkan, setiap perubahan membawa pelajaran berharga yang akan terungkap seiring waktu. 4. Temukan makna dalam perubahan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang diajarkan kehidupan kepada saya? Menemukan makna di balik perubahan akan membuatnya lebih mudah diterima. Rasa takut akan ketidakpastian, kehilangan kenyamanan, dan perasaan seolah-olah mulai dari nol adalah tantangan nyata dalam proses ini. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap awal baru lahir dari akhir yang lama. Tidak ada pertumbuhan yang nyata tanpa berani melangkah ke dalam ketidakpastian. Kelahiran kembali mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang terus berkembang. Saat kita merangkul perubahan dengan berani, kita tidak hanya menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri, tetapi juga menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Siapkah Anda merangkul babak baru dalam hidup Anda? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.